hari ini terang ya, kita bisa mengikuti misa dengan baik. Tadi sore kita was-was, khawatir hujan, waduh nggak ada yang datang. Untung hari ini terang, puji Tuhan. Terima kasih untuk Pak Ian dan Bu Sinju untuk memperbolehkan kita mengikuti misa di tempat ini. Semoga berkat Tuhan selalu berlimpah pada rumah ini. Terima kasih. Untuk itu marilah kita bangkit berdiri untuk memulai misa hari ini. Kita jadikan lagu pembuka. Dengan gembira bersama sama-sama kita semua menghadap Albertus lahir di Laungen, Danau Kecil, Danube, Jerman Selatan pada tahun 1206. Orang tuanya merupakan bangsawan kaya raya dari Bolstad. Sejak kecil ia menyukai keindahan alam sehingga ia biasa menjelajahi hutan-hutan dan sungai-sungai di daerahnya. Pengalaman ini kemudian menjadi bahan tulisannya yang berhubungan dengan ilmu alam dan ilmu tumbuh-tumbuhan. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Padua, Italia, dan dari sini ia melangkah masuk ke dalam hidup membiara dalam Ordo Dominikan. Ordo Dominikan itu para suster OP itu, ya, para suster OP di Purwokerto. Jordan dari Saksoni, jenderal kedua Ordo Dominikan, menganggap Albertus sebagai tokoh yang cocok untuk cita-citanya, yaitu mengkombinasikan hidup rohani, pewartaan, dan pengajaran. Oleh karena itu, ia kemudian mengutus Albertus ke Köln, Jerman, untuk mengajar rekan-rekannya di semua biara Dominikan di kota itu. Ia mengajar di sana selama hampir 10 tahun. Karena kesalehan hidup dan pengetahuannya yang luar biasa luas dan mendalam, ia semakin terkenal. Rekan-rekan dan orang-orang sejamannya menyebut Albertus sebagai yang agung, tiang gereja, doktor umum atau sarjana umum. Albertus kemudian diangkat sebagai mahaguru di Universitas Köln, Jerman. Murid-muridnya yang terkenal antara lain Thomas Aquinas, yang kemudian dinyatakan sebagai kudus dan dihormati sebagai seorang sarjana gereja seperti gurunya. Selanjutnya ia mengajar sebagai mahaguru di Universitas Paris, Perancis, di mana ia bertemu dan marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau hadir bagi kami yang percaya kepadamu. Semoga kami menjadi bentara-bentara Putramu yang mengusahakan terwujudnya peradaban kasih. Anugerailah rahmat dan berkat-Mu bagi warga umat-Mu di lingkungan Santo Albertus ini. Pada peringatan Santo Albertus Agung juga semoga rahmat dan berkat Allah turun atas mereka untuk melindungi, menjaga, dan memelihara mereka dengan kesehatan, keselamatan, kerukunan, dan kedamaian. Separuh dari anak-anak-Mu kudapati hidup dalam kebenaran,
yaitu sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Maka bagi jalanku, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Bacaan-bacaan suci yang kita dengar pada hari ini sungguh sangat bagus. Salah satu yang menjadi intisarinya yang malam ini saya mau khotbahkan adalah tentang percaya. Tentang percaya. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, Dia akan kubangkitkan pada akhir zaman dan aku akan berikan dia hidup kekal. Pertanyaan, apa kita percaya atau tidak? Apakah kita seperti Lot? Apakah kita seperti Nuh yang percaya akan sabda Tuhan untuk membuat bahtera sehingga dia dan keluarganya ternaknya selamat? Ataukah kita menganggaplah apa ini? Memangnya Nuh itu sudah gila? Ketika orang sedang berpesta pora kawin, datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga yang terjadi di Sodom dan Gomora. Hanya Lot yang selamat. Istrinya juga berusaha untuk menyelamatkan nyawanya, bukan soal nyawa, bukan soal hidupnya, tetapi soal harta benda. Maka dikatakan, kalau ada orang sudah di atas dan ada barangnya dibawa di dalam rumah, jangan ya Tuhan. Kuncinya kita percaya Tuhan dengan caranya sendiri untuk menyelamatkan kita. Sama seperti Nuh percaya pada perintah Allah untuk membuat perahu itu, bahtera Nuh. Lot juga percaya supaya keluar dari Sodom dan Gomora. Masih banyak lain. Abraham juga percaya sehingga dia dan keluarganya pergi ke tanah terjanji. Musa juga percaya ketika Tuhan Allah bilang, ambil tongkatmu, pukul air laut merah itu, pukul laut merah itu, dan laut itu terbelah menjadi dua. Apakah ini dongeng? Tidak. Ada bukti-bukti historisnya, ada bukti-bukti sejarahnya. Para ahli arkeolog sudah melakukan penyelaman di Laut Merah dan menemukan banyak sekali kereta kuda di situ. Tapi ini Allah membinasakan tentara Firaun bukan cerita dongeng seperti Baratayuda. Tidak, ini fakta. Karena semua ini terjadi karena mereka percaya. Kita juga bisa, asal kita percaya. Maka kuncinya di situ. Yesus berulang kali minta supaya percaya. Tetapi kita kadang-kadang juga ada godaan-godaan yang datang menghampiri hidup kita. Ya kayaknya mau begini loh. Nah, gimana ya, Tuhan ini bagaimana sih? Kita mulai ragu dengan Tuhan. Kalau kita percaya memang harus total. Seperti Yesus ketika memberikan hukum kasih itu. Kalau kita semua percaya, maka kita harus juga total percaya pada Allah, total kita mengasihi Allah. Maka Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, bukan setengah-setengah, seluruh hidupmu, jiwa ragamu, ya, dengan segenap kekuatanmu. Dia menjadi tolak ukur. Tapi kita kan kadang-kadang jujur ya, kita kadang-kadang masih setengah-setengah lah, ya, setengah percaya, setengah tidak. Hari ini aku, besok mulai ragu. Setelah lihat di YouTube itu, apa iya ya? Allah di mana ya? Kan begitu. Kok kamu nggak tahu Allah tuh? Allah di mana?
Gimana nak? Kan? Tahu? Oh, di hati. Pintar sekali nih. Allah itu ada di sini ya. Ya. Allah itu adalah hidup kita. Nafas hidup yang kita hembuskan itu punya Tuhan Allah, bukan punya kita. Kamu percaya enggak itu? Kalau enggak percaya, saya meminta ya, ambil air 1 ember sini. Yang tidak percaya bahwa hidup itu milik Allah, saya celupkan kepalanya dalam ember 3 menit. Apakah dia masih bisa hidup? Bisa-bisa keluar terengah-engah, inguslah, liurlah. Hidup itu milik Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu milik kita. Made in Indonesia, made in Banyumas, made in apapun. Maka bisa dipalsukan dong. Buatan Indonesia, buatan manusia bisa dipalsukan enggak? Bisa. Kaki palsu, rambut palsu, gigi palsu, ya kan? Bisa dipalsukan. Tapi punya Tuhan, hidup apa bisa palsukan? Tidak bisa. Hidup itu punya Tuhan. Kapan saja Tuhan mau ambil, itu dia nggak perlu kok tahun depan saya mau ambil, enggak. Datangnya itu seperti pencuri di waktu malam. Tidak buat janjian dulu kan? Jadi kuncinya adalah percaya. Kenapa kita harus percaya akan ajaran Yesus mengenai hal ini? Karena Yesus satu-satunya yang menjanjikan dan memberi jaminan kehidupan bagi kita di dunia ini maupun yang akan datang pada saat kita pulang. Coba katakan kepada saya, nabi mana, rasul mana yang mengatakan bahwa yang percaya kepadaku dia akan kubangkitkan pada akhir zaman dan aku akan memberikan dia hidup kekal. Tak ada. Kamu cari kitab suci manapun nggak ada itu. Satu nabi atau rasul pun nggak ada. Hanya Yesus Kristus. Jadi kita sudah tahu Yesus itu seperti itu. Terus orang sampai meninggalkan Yesus. Aduh, itu sebetulnya kiamat bagi dirinya sendiri. Hari ini aku tertawa, aku kawin-mawin, tapi ingat cerita Nuh tadi. Ya, air bah akan datang dan memusnahkan mereka semua. Maka mari kita didik anak-anak kita didik putra-putri kita untuk tetap berpegang pada Yesus Kristus, apapun kondisi, apapun keadaannya. Masakan hanya karena perkawinan kita tinggalkan Yesus? Masakan hanya karena perkawinan lalu kita balik belakang Tuhan? Jangan. Satu kali aku percaya pada Yesus, sampai aku mati juga aku percaya pada Yesus, karena Yesus memberi aku jaminan. Coba siapa yang nabi atau rasul mana yang menjanjikan tempat setelah kita ini mati? Hanya Yesus. Kalau kita semua ini besok lusa kan mati ya kan? Maksud saya besok lusa itu maksudnya suatu saat, bukan besok atau lusa gitu. Suatu saat kita semua kan akan meninggal ya, mati. Kita di mana? Kita ada di mana? Apa pakai pocong, kentayangan, lompat-lompat? Kita ada di rumah Bapa. Rumah Bapa itu di mana? Yesus yang sediakan bagi kita. Itu kata Yesus dalam Injil, bukan dikarang ya. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Kalau mau mati itu jangan gelisah. Mati-mati saja. Nggak usah banyak pikir. Ya, cukup percaya pada Allah dan percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Yesus. Ya. Dan aku pergi, Yesus bilang, aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan kalau tempatmu sudah siap, aku akan kembali menjemput kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada. Ada yang sudah dengar ini kan? Sudah berulang kali loh memberitahu ya. Supaya setiap malam sebelum tidur buatkan tersalih doa, Tuhan yang siapkan tempatku dulu.
Ini Yesus yang bilang, Injil Yohanes bab 14 ayat 3, aku akan datang, kalau tempatmu sudah siap, saya tak mau ada tempat kosong, saya akan datang jemput kamu. Maka ada yang matinya sambil nonton TV, ya kan? Ada yang matinya makan bakso keselak, mati. Itu tempatnya sudah siap. Ada yang masuk ruang ICU, kabel ada di mana-mana, hampir seluruh tubuhnya. Keluar lagi, tempatnya belum siap itu. Gue pulang dulu, ini lantainya belum jadi, baru dinding saja, pulang dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita semua ini setelah kematian kita, ini bulan ini kita mendoakan para arwah ini, mereka semua ada di rumah Bapa. Mereka bukan arwah yang gentayang ke sana kemari cari tempat, enggak. Mereka ada di sana di rumah Bapa bersama-sama dengan siapa? Bersama dengan Yesus. Itu Yesus yang bilang. Jadi kita semua pasti berjumpa dengan sang pemilik kita yang telah dipanggil Tuhan itu. Bisa-bisa kita nggak kenal, bisa juga kan. Kenapa? Karena sana muda-muda semua. Dulu bapakku mati itu giginya nggak ada loh. Ini giginya penuh. Karena Yesus bilang kalau kita mati di sana itu kita seperti malaikat-malaikat. Jadi muda-muda semua. Kita muda-muda semua. Nggak ada lagi rambut putih. Rambutnya hitam semua. Ini janji Yesus. Apakah kita percaya? Pertanyaan, apakah kita percaya pada kata-kata Yesus ini? Maka Yesus minta kepada kita semua supaya percaya. Maka Anda ingat kalau waktu kita dibaptis ya, atau waktu malam Paskah para menjadi dibaptis, karena pernah percaya saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percaya saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung, dilahirkan oleh perawan Maria dan seterusnya. Saya percaya. Percaya saudara Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus dan seterusnya. Ya, saya percaya. Karena Romo kan akan berkata, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa ya, luar biasa sekali kita punya Yesus ini. Sebetulnya tema khotbah ini juga tentang percaya itu sangat luas, jangkauannya itu sangat luas. Karena ketika kita percaya, kadang-kadang hal-hal yang tidak kita duga bisa mendatangi, menghampiri kita. Kadang-kadang juga Tuhan mengizinkan penderitaan menghampiri kita untuk menguji apakah dia masih percaya atau tidak. Anda ingat kisah Yakub? Kepercayaan Yakub diuji. Yakub itu kaya raya. Ayub bukan Yakub. Ayub itu kaya raya, punya istri, punya anak, punya ternak, punya segala macam. Tapi suatu saat Tuhan menguji kepercayaan Ayub. Mulai dari anaknya mati, ternaknya mati, orang mulai datang lapor, ini mati, semua mati, tinggal Ayub sendiri. Lalu iblis itu berpikirlah, kalau semua sudah ada, ngapain kau percaya Allah itu? Apa jawab Ayub? Ada yang ingat? Apa jawab Ayub? Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang pula aku akan kembali ke rahim ibu. Apakah ada yang lahir pakai celana? Nggak ada kan? Itu jawaban Ayub. Maksud Ayub itu adalah bahwa semua ini bukan milik aku, semua cuma dititipkan. Kalau memang Tuhan mau ambil, ambillah. Akhirnya iblis gagal mengalahkan Ayub meski begitu banyak kesusahan dan penderitaan. Ayub tetap percaya. Maka datanglah Tuhan dan mendukung. Jadi banyak sekali kisah-kisah seperti ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan,
Lingkungan Albertus ini khusus. Lingkungan Albertus sebetulnya lingkungan yang sangat potensial, bagus, suaranya juga bagus, hanya belum total. Ya kan? Belum total, potensial, belum total. Ayo, tahun 2025 harus kompak. Meskipun tahun 2024 ini saya sadar sebagai Romo, kita juga mengalami kesedihan yang luar biasa atas kepergian beberapa warga lingkungan Albertus. Bukan hanya keluarga yang sedih, saya sebagai Romo juga sedih. Kehilangan sekitar berapa itu? 5 berapa ya? 4 orang. Tetap kita doakan mereka semua, mereka menjadi bagian dari keluarga kita tetap bawakan mereka dalam doa. Oleh karena itu, maka tahun 2025 ini yang akan datang ya, kita tetap berdoa dan berharap supaya kita semua warga ini juga dilindungi oleh Tuhan dan kesehatan dan keselamatan. Jangan lupa doa tadi itu, ya Tuhan, jangan siapkan tempat dulu. Gak usah kamu doa itu panjang. Tuhan sudah tahu bahwa nanti ujung-ujungnya juga itu. Gak usah panjang-panjang. Baik, terima kasih untuk semua warga lingkungan. Pertama, Romo mengucapkan terima kasih atas kepengurusan yang dibacakan tadi. Ya, jadi Anda membantu Romo dalam pelayanan umat. Jadi kita semua ini kan pelayan ya. Kita semua pelayan. Jadi kalau warga lingkungan ini entah apapun seksinya, kita semua adalah pelayan, melayani umat kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin yang lebih terasa untuk tahun ini seksi kehidupan kekal ya, mengantar orang ke kehidupan kekal ya. Berdoa supaya bisa istirahat tahun 2025 gitu ya. Dan satu hal yang penting adalah kerjasama ya. Ketika kita percaya, ketika kita bersatu, maka apapun yang kita pikir sulit pasti bisa juga menjadi mudah. Kita pikir berat bisa juga menjadi ringan asal kita mau bersama. Maka kepada semua warga lingkungan ini, kepada pengurus, saya mengucapkan selamat melayani umat Allah di sini. Tuhan selalu memberkati. Terima kasih. 25. Raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscrapers. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past, now we alright. Hey Lonnie, I got you. Yeah, and it's a feeling that I can't explain. How you make it in your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them, till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and Raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. The good We put life. the good in the good in the good I said the life. good We put the life. bad in the past, now we alright. We alright. Yeah. Yeah. Pour some Clico in a glass, have a toast to success. No looking back from here, no more being broke and distressed. I put my heart into this game like I open my chest. We only pray for more M's while you hope for the best. We make these plays, man, I'm finessing these checks.
one for everybody, I'm collecting on debts. And I swear this champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man, this is real as it gets. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till it ain't enough space up on the table to fit them, go ahead and raise up.